tindak kriminalitas yang belakangan ini terjadi sangat erat hubungannya dengan melemahnya sistem ekonomi di Indonesia. Yang ini disebabkan sangat berpengaruh bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Tingkat kejahatan yang cukup dominan adalah tingkat kriminalitas di jalanan. Berikut contoh cuplikan dampak mengenai melemahnya krisis ekonomi, yaitu kriminalitas. Seorang pria paruh baya berhasil mencuri sebuah motor Vario dengan menggunakan kunci khusus. Ia melancarkan aksinya pada siang hari di depan rumah korban. Korban memasang kunci ganda pada cakram depan motor, namun pelaku memiliki kunci khusus untuk membukanya, lalu menghidupkan motor korban dan membawanya kabur. Permisi Bang. Ya. Bang, mau interview boleh nggak? Boleh. Oke, jadi ini ada pertanyaan nih. Bagaimana menurut tanggapan Abang terkait peningkatan kriminalitas akibat krisis ekonomi? Mungkin itu menurut saya sih karena kurangnya kepedulian orang atas sana kepada rakyat kecil. Karena mereka lebih mempedulikan kriminal tingkat atas kayak narkoba lah atau semacam apa namanya? Kayak korupsi. Mereka kurangnya untuk misalnya ada pencurian apa ini kan. Nah, kepolisian itu minta bayaran kepada korban supaya bisa pencuriannya itu tindak lanjutkan. Karena itu sih kurangnya kemanusiaan lah kepada orang yang rakyat bawahan. Menurutku sih itu. Ya, kalau menurut saya ya karena lapangan pekerjaan yang sedikit dan juga faktor psikologis juga mempengaruhi. Seperti seseorang sudah berputus asa, sudah melakukan banyak cara, tapi keadaan ekonominya tidak berubah, sehingga dia memikirkan cara yang salah dan melakukannya, seperti tindakan kriminal atau pencurian atau apapun itu. Baik, menurut saya untuk presentasi kriminalitas di Indonesia cukup tinggi. Karena apa? Kurangnya lapangan pekerjaan dibanding banyaknya output sekolah, lulusan sekolah yang dihasilkan. Nah, ini menimbulkan naiknya presentasi daripada kriminalitas Indonesia. Oke Bang, kan untuk pertanyaan selanjutnya itu apa yang menyebabkan krisis ekonomi meningkat nih menurut Abang? Mungkin karena kurangnya keadilan sosial ya. Oke. Terus karena kurangnya lapangan pekerjaan sama tingginya permintaan rekrutmen dari perusahaan kepada orang-orang baru mau daftar gitu kan. Misalnya dia baru fresh graduate mintanya 2 tahun. Kan nggak mungkin kan. Oh, jadi nggak memenuhi kualifikasi gitu Iya, ya? betul. Oh, oke. Menurut saya, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya krisis ekonomi yaitu ya pertama krisis keuangan global, kemudian kebijakan ekonomi pemerintah yang buruk, dan juga seperti yang sudah terjadi dari tahun 2020 ini sampai 2022 seperti bencana atau virus COVID-19. Oke. Faktor penurunan ekonomi Indonesia yang pertama ialah naiknya dolar Amerika Serikat. Indonesia hari ini masih ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, dan itu menyebabkan negara Indonesia turun ekonominya karena bahan-bahan masuk keluar masih bergantung pada dolar Amerika. Yang kedua ialah pendidikan. Hari ini banyak sekali output daripada pendidikan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ialah situasi politik. Hari ini pejabat-pejabat banyak masih mengurusi jabatan-jabatan yang signifikan untuk mereka ke depannya. Mereka tidak memikirkan PR-PR yang begitu banyak untuk negara ini. Tiga itu mungkin menurut saya untuk faktor-faktor turunnya ekonomi Indonesia. Selanjutnya pertanyaan ketiga, solusi dari hal tersebut menurut Abang gimana ya? Mungkin harusnya ditingkatkan lapangan pekerjaan ya. Untuk pekerja yang dari luar negeri atau TKA itu harusnya dipulangkan tuh untuk dari rakyat bawah yang mungkin punya skill lebih kan, bisa membantu mencari pekerjaannya. Jadi bisa berkurang nanti tingkat kriminalitas
bagi sosial yang kelas bawahnya. Oh, oke oke. Untuk solusinya sendiri menurut saya seperti peningkatan ekonomi, contohnya kayak membuka lapangan pekerjaan dan juga memberikan intensif terhadap industri-industri yang terdampak seperti UMKM, dan juga memberikan pelatihan terhadap orang untuk meningkatkan skill sehingga mampu bersaing di dunia kerja, dan juga melakukan penyetaraan sosial. Oke Kak, solusinya ialah yang pertama, Indonesia tidak boleh bergantung lebih kepada dolar Amerika Serikat. Kita harus bisa maju, kita harus bisa membuat mata uang kita bergengsi di negara lain. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan di Indonesia harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Siswa diajarkan untuk menjadi pengusaha, bukan untuk menjadi karyawan, agar nanti lulusan-lulusan sekolah yang ada di Indonesia, mereka menciptakan lapangan kerja yang begitu banyak, sehingga kita tidak kekurangan lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, terkait isu politik, sebaiknya pemerintah lebih fokus untuk bekerja menyelesaikan PR-PR yang begitu banyak. Janji-janji politik yang mereka kampanyekan itu harus diselesaikan. Insya Allah dengan 3 ini, ekonomi Indonesia bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Kesimpulan, krisis ekonomi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan meningkatkan tingkat keputusasaan dalam masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan secara umum, termasuk tindak kekerasan, pencurian, kejahatan jalanan, atau konflik antar individu. Langkah-langkah pencegahan tindak kriminal akibat krisis ekonomi. 1. Meningkatkan keamanan publik. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat. 3. Meningkatkan kerjasama antar lembaga, penegak hukum, dan masyarakat. 4. Meningkatkan akses terhadap lapangan pekerjaan dan pelatihan. 5. Meningkatkan sistem keuangan. 6. Memfokuskan pada pembangunan sosial dan kesetaraan.